Assalamualaikum, hai semuanya, apa kabar hari ini? Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapkan alat tulis dan buku matematikamu ya. Catat materi penting dan perhatikan tugas di akhir video. Hari ini kita akan membahas mengenai bab 2, yaitu tentang himpunan. George Cantor merupakan salah satu tokoh matematika yang berkaitan dengan himpunan. Ia lahir pada tahun 1845 dan wafat pada tahun 1918. George Cantor ialah seorang matematikawan asal Jerman, keturunan Yahudi. Ia adalah orang pertama yang menemukan teori himpunan. Ketika teori himpunan diperkenalkan pertama kalinya oleh George Cantor, tidak banyak matematikawan yang melihat seberapa penting teori itu. Akan tetapi, sekarang teori himpunan digunakan sebagai dasar untuk mempelajari matematika modern. Konsep himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisikan dengan jelas. Terdefinisikan dengan jelas artinya setiap benda atau objek dengan tepat dapat ditentukan termasuk dalam himpunan atau tidak termasuk dalam himpunan. Penulisannya menggunakan tanda seperti ini. Harus melengkung seperti ini ya, harus percis seperti ini. Atau disebut dengan kurung kurawal. Himpunan. Gambar di sini merupakan kelompok atau himpunan hewan berkaki dua atau unggas berkaki dua. Di sini kan kita bisa dengan jelas ya terlihat bahwa ayam, merak, maleo, ayam bekisar, dan kalkun semuanya berkaki dua. Jadi siapapun bisa menyebutkan bahwa hewan itu termasuk himpunan atau tidak. Artinya sudah jelas batasannya atau sudah jelas syaratnya. Lalu yang selanjutnya, yang bukan himpunan. Misalnya sebuah lukisan yang indah. Lukisan ini memang terlihat indah, tapi tidak semua orang bilang kalau lukisan ini indah. Jadi misalnya kumpulan lukisan yang indah, itu bukan merupakan himpunan karena setiap orang punya penilaian yang berbeda-beda atau batasannya bisa berubah-ubah setiap orangnya. Selain itu ada makanan pedas. Nah, di sini pedas juga bukan merupakan himpunan karena setiap orang itu beda-beda kan pedasnya. Ada yang bilang kalau bakso ini pedas, tapi yang satunya lagi bilang kalau ini tidak pedas. Nah, itu tidak termasuk himpunan karena batasannya tidak jelas atau syaratnya bisa berubah-ubah. Sampai sini konsep tentang himpunan bisa dimengerti ya. Selanjutnya, menyatakan himpunan. Ada beberapa cara untuk menyatakan himpunan dalam matematika. Yang pertama adalah enumerasi atau menyebutkan anggotanya. Contohnya, A adalah ayam, bebek, burung. B adalah 2, 3, 5, 7, 11. Di sini terlihat ya bahwa himpunan A itu anggotanya ada ayam, bebek, burung. Lalu himpunan B ada angka 2, 3, 5, 7, 11. Jadi di sini kalian hanya menuliskan anggota-anggotanya saja. Anggotanya itu tidak harus angka. Bisa kalimat seperti ayam, bebek, burung, atau benda-benda yang lainnya. Yang kedua dengan menyebutkan sifat anggota. Contohnya, P adalah himpunan semua siswa kelas 8. Sedangkan B adalah 2, 3, 5, 7, 11. Nah, di sini terlihat ya,
Kalau himpunan semua siswa kelas 8 itu kan sifatnya. Kalau di sini yang B, kira-kira kalau sifat anggotanya itu apa ya? Angka 2, 3, 5, 7, dan 11 ini termasuk bilangan apa? Coba kalian pikirkan ya atau cari ya. Selanjutnya, notasi pembentuk himpunan. Contohnya adalah, mari kita coba baca ya. A adalah X. Yang garis lurus ini dibaca di mana? Siswa kelas 7. Jadi ini kalau dibaca, A adalah himpunan bilangan X di mana siswa kelas 7. B adalah X di mana hewan berkaki 2. Jadi kalau notasi pembentuk himpunan itu cirinya ada di sini nih. Ada di X dan ada di garis ini. Nah, di sini apakah hurufnya harus selalu X? Tentu tidak. Hurufnya itu bisa menyesuaikan tergantung soal atau tergantung kalian yang menjawabnya. Selanjutnya, himpunan semesta dan himpunan kosong. Himpunan kosong. Himpunan yang tidak memiliki anggota dinotasikan dengan kurung kurawal, buka dan tutup seperti ini, atau yang seperti ini. Artinya apa ya himpunan kosong? Nah, himpunan kosong itu yang tidak punya anggota. Misalnya himpunan nama bulan yang diawali dengan huruf K. Dari bulan Januari sampai bulan Desember, ada tidak nama bulan yang diawali huruf K? Tentu tidak ada ya. Jadi, himpunan nama bulan yang diawali dengan huruf K merupakan himpunan kosong. Atau kita bisa tulis dengan cara seperti ini. Lalu yang selanjutnya adalah himpunan semesta. Himpunan yang memuat semua anggota yang sedang dibicarakan. Dinotasikan dengan S. S-nya harus S besar. Contohnya apa? Misalnya kepulauan di Indonesia. Jadi himpunan semestanya itu kepulauan di Indonesia. Lalu anggota himpunannya itu ada Jawa, Sumatera, Bali, dan sebagainya. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Selanjutnya, himpunan dapat dinyatakan dengan diagram Venn. Apa itu diagram Venn? Diagram Venn itu digunakan untuk menggambarkan himpunan dan anggotanya. Misalnya, ibu ada soal nih atau ada sebuah cerita. Ibu memiliki 5 orang anak. Ibu akan membeli makanan untuk cemilan berupa kue coklat dan kue keju. Sebelum membeli, ibu menanyakan kepada anak-anaknya. Ternyata Alia suka kue coklat, Mei suka kue keju, Raffi suka kue keju, Zea suka keduanya, dan Rizal tidak suka keduanya. Buatlah diagram Venn dari data di atas. Jadi kita akan membuat cerita ini dalam diagram Venn. Bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya sebagai berikut. Pertama, kalian harus membuat sebuah kotak atau persegi panjang. Persegi panjang ini menyatakan semestanya. Dinotasikan dengan S. S adalah semesta atau seluruh anak ibu. Jadi semua anak-anak ibu ini termasuk semesta. Semuanya. Selanjutnya kita membuat sebuah lingkaran. Lingkaran yang pertama itu kita notasikan dengan C. Apakah huruf C ini boleh diganti? Tentu boleh, itu terserah kalian. Tapi kita harus kasih keterangan. C adalah himpunan anak yang suka kue coklat. Kalau kalian mau ganti huruf P, huruf Q, dan sebagainya itu boleh. Lalu selanjutnya kita buat lingkaran yang kedua. Lingkaran yang kedua ini harus kalian perhatikan. Jika ada yang suka keduanya. Jika ada yang suka keduanya, baru kalian buat lingkaran yang bertumpuk. Ada bagian yang menempel seperti ini. Jika tidak, kalian pisahkan saja kedua lingkarannya ya. Nah,
lingkaran yang kedua ini untuk himpunan K. Kalian beri keterangan, K adalah himpunan anak yang suka kue keju. Nah, sekarang kita isikan nama-nama ini ke dalam gambarnya. Berarti Alia suka kue coklat, masuk ke dalam lingkaran yang C. Lalu selanjutnya Mei suka kue keju, berarti masuk ke dalam lingkaran yang K. Raffi suka kue keju, berarti Raffi ada di lingkaran yang mana? Betul, Raffi ada di lingkaran yang K. Sedangkan Rizal Zea suka keduanya. Berarti Zea ada di tengah-tengah sini karena dia suka keduanya. Seperti ini. Dan Rizal tidak suka keduanya, maka ia harus berada di luar lingkaran. Apakah Rizal ini harus ditulis di sebelah sini? Tentu tidak. Rizal boleh ditulis di mana saja, yang penting berada di dalam kotak, tapi berada di luar lingkaran. Untuk contoh diagram Venn yang lainnya, kalian bisa lihat di internet ya. Selanjutnya, sifat-sifat himpunan. Sifat yang pertama adalah kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyak anggota dari suatu himpunan. Dinotasikan dengan NA. Kardinalitas himpunan hanya digunakan untuk himpunan yang berhingga atau finite set. Contohnya, H adalah himpunan nama bulan dalam setahun. Maka anggota dari H adalah Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya hingga Desember. Jadi berbatas ya kalau kardinalitas itu. Lalu selanjutnya ada himpunan bagian. Jika setiap anggota B merupakan anggota himpunan A. Misalnya di sini ada himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. B adalah 1, 3, dan 5. Kalian perhatikan, apakah semua anggota B ada di dalam A? Kita lihat ya, 1 ada, lalu 3 juga ada, 5 ada juga. Oh, berarti benar. Kita bisa menulis seperti ini. B, anggota himpunan bagian dari A, atau B, himpunan bagian dari A. Nah, kalau di sini hurufnya boleh diganti atau tidak yang ini? Tentu boleh, itu tergantung soal atau tergantung kalian mau menuliskannya seperti apa. Lalu, sifat yang selanjutnya adalah himpunan kuasa. Himpunan kuasa atau power set dari si himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Notasinya itu P dalam kurung A atau 2 pangkat A. Nah, di sini apakah selalu P? Ya, di sini P-nya harus selalu P. Sedangkan A-nya ini bisa berubah tergantung dari nama himpunannya ya. Misalkan di sini ada jika A sama dengan 1, 2, maka PA atau himpunan kuasa dari A adalah himpunan kosong, 1, 2, dan 1,2. Artinya kosong. Nah, di sini kan ada kosong ya. Terus himpunan A-nya sendiri yaitu 1 dan 2 yang ditulis terpisah, atau dua-duanya kita gabungkan. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Berapa banyak nih yang ininya nih himpunan anggotanya? Kalian harus hitung dengan cara P2 pangkat M. Nah, di sini ada, misalnya di sini kan jumlah anggotanya ada 2 ya, ada 1 dan 2. Berarti kalian hitung dulu. Berarti P A sama dengan 2 pangkat berapa? Anggota A-nya itu ada 2. Nah, 2 pangkat 2 itu kan sama dengan 4.
Betul. Nah, maka banyak anggotanya ada 4, termasuk himpunan kosong. Lalu selanjutnya, kesamaan dua himpunan. Dua himpunan dikatakan sama apabila kedua himpunan mempunyai anggota yang tepat sama. Jadi banyaknya anggotanya ini harus sama. Kita lihat himpunan A ada berapa anggota? Ada 1, 2, 3, dan 4. Perhatikan juga anggota B, ada berapa? Ada 4 juga. Maka himpunan A dan B memiliki sifat kesamaan dua himpunan. Biarpun yang A itu angka, yang B-nya huruf itu tidak masalah. Yang penting banyaknya anggota ya. Selesai pembahasan pertama mengenai himpunan. Untuk mengevaluasi pengetahuan kalian mengenai himpunan, kerjakan tugas buku pendamping halaman 25, tugas individu 1 nomor 1 dan 2, serta halaman 28 tugas individu 2 nomor 5. Tulis selengkap dan sebaiknya di buku catatan kalian. Fotokan dan kirimkan nanti di Google Classroom. Cukup sekian video pembelajaran hari ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan hingga akhir. Jika kalian ada yang masih mau ditanyakan, silahkan kirim chat pribadi ke Ibu, atau kalian bisa putar ulang video ini dan catat dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.